Oke, perhatian dulu ya teman-teman yang di belakang, guys. Oke, boleh diam yang di belakang. Kanda. Oke, terima kasih. Oke, jadi teman-teman, pas nanti materi berlangsung, sekali lagi saya ucapkan mohon konsentrasinya dulu, fokusnya dulu, karena memang ini sangat penting untuk kita. Apalagi besok kan P5, tentang kewirausahaan. Jadi teman-teman mohon diperhatikan materinya ya, minta tolong. Baik, langsung saja Bapak. Ada yang mau donat? Oke, yang mau mendengar saya. Oke, tepuk tangan satu kali, tepuk tangan 2 kali, 3 kali. Oke, terima kasih. Jadi yang mau dapat donat di depan ini cuma 3. Jadi nanti hanya 3 orang yang bisa dapat. Tapi dari 3 orang itu bisa bagi-bagi dengan teman-temannya. Jadi mungkin nanti untuk bagi-baginya kita nanti sesi terakhir. Jadi adik-adik mungkin mendengar dulu. Boleh? Oke. Kita punya waktu cuma 2 jam, bahkan sudah kurang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi di acara apa ini? Kewirausahaan ya. Ya. Di depan adik-adik sekalian. Saya mau panggil apa ini? Adik-adik atau teman-teman begitu? Adik-adik atau anak-anak? Adik-adik atau anak-anak ini? Oke, atau teman-teman gitu. Oh jangan, karena kita tidak seumuran ya. Baik. Nanti kalau saya bilang semangat pagi, semua mengucapkan semangat pagi. Pagi. Boleh? Oke, semangat pagi. Oke, di belakang mendengar? Yang di belakang mendengar? Oke, yang sebelah sana aman? Oke, baik. Ini ada gambar di depan. Kira-kira apa yang tergambar teman-teman di depan dari gambar ini? Air, oke. Ada yang bilang air, ada yang bilang gelas gitu. Jadi kalau teman-teman mau dapat sharing selama kurang lebih hampir 2 jam ini, yang pertama teman-teman berani atau adik-adik berani untuk berpendapat. Jadi tadi ini apa? Ada yang bilang air, ada yang bilang gelas gitu. Air. Ada lagi yang lain? Gelas. Ya, coba. 2 gelas yang berisi air. Oke. Sebuah gelas, 2 gelas yang berisi air. Oke. Kalau ini apa? Ya? Gelas. Gelas yang diisi air, oke. Nah, apa makna dari gelas ini adalah adik-adik sekalian untuk bisa mengosongkan gelasnya dulu supaya bisa diisi dengan hal baru gitu. Siap untuk mengosongkan gelas? Yang di belakang? Yang di belakang? Siap? Oke. Are you ready? Baik. Oke, ini apa ini? Iwan Fals. Semua tahu. Ini ada yang tahu ini siapa ini? Iya.
angkat tangan. Siapa? Siapa? Oh, tidak tahu. Yang tahu siapa? Beda angkatan berarti ya, sampai tidak tahu. Ya? Siapa? Ya? Dari Armada? Betul nggak? Betul? Yang lain ada? Pasir Ungu? Betul nggak? Bukan ya? Nah, berarti kalau tidak tahu kita cari tahu. Ini ada yang tahu siapa? Oke, berarti beliau terkenal ya. Prabowo. Apanya? Ini ada yang tahu apa ini? Ya? Oh, Pato, baik. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, jadi rules pertama adalah berani berpendapat. Yang kedua, berpikir dan bersuara. Jadi teman-teman, adik-adik bersuara kalau misalnya nanti ada pertanyaan gitu. Ini ada yang tahu di mana? Baik. Simpan suaranya dulu. Oke, yang mendengarkan saya tepuk tangan 1 kali, 2 kali, 3 kali. Oke, terima kasih. Yang ini di mana ada yang tahu? Yang sebelah kiri Tondo, sebelah kanan. Oh, yang Tondo. Mangoro. Nanti kita lihat ya di mana ini. Oke, ini ada yang tahu di mana? Ada yang tahu? Saudara, betul sekali. Namanya siapa? Adin. Oke. Jadi rules pertama adalah berani berpendapat. Rules kedua berpikir dan bersuara. Terus rules ketiga adalah berani mencoba, menjawab dan tidak takut salah. Oke, ini kita adalah aturannya selama kurang lebih 2 jam. Sepakat? Baik. Ini di Dayudara. Tadi sudah disebutkan. Jadi kita punya toko namanya di Bangsfood. Ini di, ada yang tahu di mana ini? Dewi Sartika, betul, perempatan Jalan Banteng. Nah, teman-teman, adik-adik sekalian, sebelum saya mulai ke acara inti, saya ingin tahu dulu, teman-teman, apa harapannya ikut kelas ini gitu? Apa orang? Oke, mungkin perwakilan 2 atau 3 orang, atau begini, teman-teman semua adik-adik punya HP? Oke. Ya, follow salah satunya. Jadi yang pertama saya cari nomornya dulu. Nah ini, jadi silakan teman-teman ketik apa harapannya untuk ikut kelas ini dan dikirim ke nomor ini. Ini nomor saya, supaya saya bisa baca. Adik-adik itu maunya seperti apa? Ikut kelas ini. Mau jadi pengusaha, mau dapat donat, mau jadi apa? Ya, ya dikirim supaya saya tahu teman-teman itu
maunya apa gitu? Adik-adik maunya apa? Atau sambil kita menunggu adik-adik mengisi, saya mau tahu perwakilan 1-2 orang lah gitu untuk menyampaikan apa harapan dari ikut kelas ini. Boleh? Boleh siapa yang berani angkat tangan? Ya, coba. Apa harapan silakan di depan? Apa harapan ikut di kelas ini? Menambah wawasan Oke, 1 menambah wawasan. Terus menambah ilmu dan mencari tahu. Oke, ada lagi? Oh tidak ada, oke. Boleh 1 orang laki-laki? Oke, yang merasa laki-laki berdiri. Coba 1 orang laki-laki. Tadi hanya mau cerita tahu apa tentang apa tadi ya, kewirausahaan. Oke, mungkin ada dia laki-laki, boleh 1 orang. Harapannya ikut kelas ini. Ayo laki-laki. Laki-laki itu biasanya berani berdiri. Karena laki-laki harus berdiri. Tidak ada yang berani. Aduh, bahaya nih. Oke, mungkin dari perempuan ada 1 orang lagi. Ya. Mau menyampaikan apa yang diharapkan dari acara kita? Ya, nanti yang berani ini kita akan jadikan penilaian untuk dapat donat gitu. Ada yang laki-laki? Atau oke, perempuan saja kalau tidak ada yang berani. Coba 1 orang. Ayo, 1 orang. Saya mau tahu. Adik-adik itu isi kepalanya apa sebenarnya? Ayo, yang berani. Ini videonya sudah. Oke, yang mendengarkan saya tepuk tangan 1 kali, 2 kali, 3 kali. Oke. Saya masih butuh penjelasan apa harapan atau apa masalah sampai ikut kegiatan ini atau acara ini. Boleh 1 orang? Ayo. SMK Yadika. Hebat. Boleh berdiri, boleh duduk, boleh bebas. Ya, silakan. Sambil saya melihat apakah ada chat masuk. Ya, ternyata sampai detik ini tidak ada yang mengirim. Ya, silakan. Apa harapan ikut dari acara ini atau mata kuliah bukan pelajaran ya, kewirausahaan. Oke, apa harapan? Silakan. Harapan saya pengen buka usaha. Oh, buka usaha. Ya, mencari referensi. Dari Oh, baik. iya, terus kita biasanya buat KWH juga. Jadi Apa itu KWH? kewirausahaan. Oh, kewirausahaan, baik. Iya. Ya, ya. Jadi kami mau lihat dari situ bagaimana caranya berusaha. Oke, baik. Mengelola. Mengelola. Iya, oleh Ya, baik. Oke, terima kasih. Namanya siapa? Namanya siapa? Indri. Oke, tepuk tangan Indri. Oke, karena saya sudah dengar apa harapan, maka saya akan mencoba mengantar apa yang diharapkan tadi. Jadi saya berharap bahwa adik-adik sekalian nanti setelah ikut kelas ini itu langsung jadi pengusaha gitu. Siap mau jadi pengusaha? Siap. Ini saya perkenalkan, saya punya komunitas namanya TDA. Tangan di atas ada
TDA Palu, ada TDA Sulut Tenggobar. Dan saya kebetulan diamanahkan jadi ketua TDA Sulut Tenggobar. Ada yang tahu apa kepanjangan Sulut Tenggobar? Tidak. Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, dan Sulawesi Barat. Luar biasa. Tepuk tangan. Jadi itu tugasku adalah bagaimana supaya membuat TDA ada di daerah tersebut. Apa sih ini TDA? TDA adalah tangan di atas, itu adalah komunitas entrepreneur atau komunitas pengusaha gitu. Jadi saya diamanahkan jadi ketua di Sulut Tenggobar dan saya pernah jadi ketua di TDA Palu tahun 2019 sampai dengan 2021 gitu. Ini temanya kita sekarang, to the next level. Ini yang KSI adalah perusahaannya Pato. KSI itu ada dua produk, ada dua merek produknya, ada Pato dan ada Kriba gitu. Terus ini logo Pato, yang satunya logo Mr. Kriba. Dan yang di bawah Yayasan Abdi Karya atau Yadika gitu. Yang saya tahu ada 5 jurusan ya, betul ya? 5 jurusan di sini. Oke. Yang perhotelan coba angkat tangan dulu. Yang perhotelan ada? Hanya 2 orang? Banyak? Oke. Terus teknik otomotif ada? Oke. Otomotif ini yang paling ribut ya. Teknologi farmasi. Oke, perempuan semua. Oke, terima kasih. Terus maritim. Oh, ada lagi. Siap. Oke. Ini perwakilan ya. Terus yang jurusan maritim. Adakah? Oke, ada 2 orang. Oke. Terus teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. Oke, banyak, luar biasa. Jadi perkenalkan nama saya itu Om Bara. Oke. Salam kenal semuanya. Ini kalau mau follow, saya punya medsos mulai dari YouTube, TikTok, FB dan Instagram dan nomor WA gitu. Oke, sudah ada mengirim kurang lebih 2 orang. Ya. Ya, pasti di follow back. Jadi silakan di follow. Apalagi untuk Pato Donuts ini. Oke, sudah ada mengirim. Saya ingin buka usaha, kasih tipsnya dong, biar bisa berusaha. Harapan saya setelah mengikuti sharing ini, saya akan dapat mengenal teknik-teknik marketing yang baik dan benar. Oke, terima kasih jawabannya, pertanyaannya. Terima kasih kiriman WA-nya. Oke, baru 2 orang. Ini mungkin sekilas untuk Pato Donuts. Pato Donuts ini didirikan tahun 2017 sama dengan usianya Yadika. Berarti sudah berapa tahun? 5. 2017 ke 2024. 7 tahun. Oke, sama dengan Yadika ya. Kantornya kita tadi di Jalan Metrologi yang di Dayodara. Terus ini sosmednya untuk Pato Donuts untuk IG-nya. Kemudian TikTok-nya Pato Donuts, FB-nya Pato Donuts. Silakan di follow, nanti akan di follow back. Ini profil saya. Saya juga jadi mentor di komunitas tangan di atas. Ini bisnis yang dijalani, perusahaannya namanya Kreasi Sukses Indonesia. Apa namanya? Kreasi Sukses Indonesia. Terus ada Mr. Kriba, Pato Donat.
Dan yang terakhir Kribang Food. Terus edukasi atau saya belajar di mana saja ini sangat banyak. Silakan dibaca sendiri. Terus kemampuan saya bisa di team building, sistem dan operasional, kemudian business plan dan fundamental bisnis. Jadi kalau ada yang mendalami dan mau belajar, nanti bisa japri saya, nanti kita belajar. Terus bisa mementori level foundation. Apa itu foundation? Di TDA itu kita bagi 3. Jadi ada namanya level foundation, ada level growth, dan ada level corporate. Ada 3 ya, level bisnis. Level pertama foundation, level kedua growth, level ketiga adalah corporate. Boleh diulang? Level 1 foundation, level 2 growth, level 3 corporate. Nah sekarang apa bedanya ketiga itu? Foundation itu bisa dilihat dari skala omset. Ada yang tahu apa itu omset? Penghasilan, modal, untung. Jadi yang benar adalah lebih ke penghasilan atau pemasukan, penjualan. Penjualannya yang foundation berapa? 0 sampai 2,5 M. 0 sampai 2, miliar per tahun. Itu jumlah omset untuk foundation. Untuk growth berapa? Growth 2,5 miliar per tahun sampai dengan 20 miliar. Wow. Uang kah itu? Uang ya? Bukan ember gitu. Uang. Oke, yang mendengarkan saya tepuk tangan 1 kali, 2 kali, 3 kali. Oke, jadi yang menyimak dengan baik nanti sebentar dapat plato. Level ketiga corporate itu 20 M sampai dengan 50 M ke atas gitu. Itulah level corporate. Itu gambaran dulu adik-adik sekalian untuk level bisnis. Nanti kita akan tahu kita berada di mana gitu. Ada yang sudah punya usaha di sini? Angkat tangan, ada yang punya usaha? Ada? Marsia. Usahanya apa? Online. Top up? Oke. Marsa berapa omsetnya? Berapa penghasilannya? 400.000. Oke, tepuk tangan dulu Marsa. 400.000 dikali 4, karena 1 minggu kan 400.000. Berarti kalau sebulan adalah 400 dikali 4 sama dengan 1,6 juta. Tepuk tangan dulu Marsa lagi. Jadi setahun 1,6 dikali 12 bulan. Nah, itulah omset per tahun. Jadi Marsa ada berada di 0 sampai di 2,5 M per tahun. Oke, kita lanjut. Boleh lanjut? Oke. Jadi kalau ada yang mau bertanya, tolong langsung angkat tangan saja. Jadi tidak usah menunggu selesai materi gitu. Boleh? Oke. Ada yang mau tahu sejarahnya Mr. Kribang? Oke, mau. Nanti dicatat ya. Saya langsung pada menjelaskan semuanya supaya cepat. Jadi keripik pisang di bulan Agustus tahun 2013 itu ada masalah. Jadi saya punya bisnis atau punya usaha sebelumnya sudah banyak. Selain ini ada kurang lebih 10 lah, 10 item gitu, 10 bisnis. Kemudian pada saat ada produk keripik pisang itu bermasalah, maka muncullah keripik bawang ini, namanya
Mr. Keribang. Makanya di branding di tahun 2016. Apa itu branding? Branding adalah pemikiran kita terhadap produk itu. Jadi kalau adik-adik punya produk, tadi ada produk, nah itu harus di branding dan dikasih nama. Namanya apa? Supaya dikenal. Jadi sama seperti Pato tadi, dia mesti punya nama. Dulu namanya Keribang ini namanya keripik bawang. Nah, ada seorang mentor bilang kalau keripik bawang itu nama terlalu umum gitu. Jadi perlu nama yang khusus supaya orang lebih mengenal dan lebih tahu. Makanya muncullah Mr. Keribang ini. Terus 2014 itu kerjasama dengan produksi yang menawarkan tadi. Jadi jujur untuk keribang ini kita tidak produksi langsung gitu, tapi kita bekerja sama dengan yang bisa buat produk gitu. Jadi kalau adik-adik mau buat usaha, tidak harus tahu cara buatnya. Intinya ada produknya, kita jual. Terus kalau sudah laku, kita kerjasama dengan yang punya produk itu. Kita kerjasama bagi hasil gitu. Jadi kita tidak perlu harus mengeluarkan energi untuk menghasilkan produk itu baru dijual gitu. Itu salah satu cara supaya kita cepat jadi pengusaha gitu. Kemudian 2017 Januari sampai sekarang berdiri KSI atau Kreasi Sukses Indonesia. Ada pertanyaan di sini? Tidak ada? Oke, lanjut. Pato Donat. Pato Donat berdiri di tahun 2017. Ini sama ya seperti tadi. Nah, di sini dia. Jadi berdirinya Pato Donat itu 2017 Desember. Di saat Keribang mulai jalan dari 2013 sampai di 2017 berdirilah Pato Donat. Jadi kalau mau dibilang Pato Donat berasal dari Mr. Keribang. Jadi Keribang itu adalah bapaknya Pato Donat. Nah, begitu kira-kira sejarahnya. Ini tim-timnya KSI dari tahun 2017, dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 dibuat ini slide ini. Jadi mereka-mereka yang jadi tim dari KSI kita biasa ajak makan juga. Ada yang mau bergabung di KSI? Ya, jadi selesaikan sekolahnya, nanti bisa melamar gitu di Pato atau di Keribang gitu. Ini sejarah awal mula. Sejarah awal mula Keribang ada, Pato ada. Berawal dari fotokopi atau berawal dari pengetikan komputer gitu. Tahun 2004. Ya, itu sudah sangat lama. Jadi yang tempatnya Pato waktu yang sekarang ini dia yang fotokopi itu. Jadi awal mula kita tempati tempat itu ada pengetikan dan ada fotokopi. Kalau yang sekolah di SMA 3 sama SMP 6 pasti kenal sekali. Jadi kita di sana begadang, kerjakan tugasnya adik-adik di sana. Pagi-pagi mereka sudah datang ke pintu-pintu gitu. Kemudian berlanjut di Dayudara di BTN namanya BTN Prusda yang cemilan kreasi ini. Kemudian ada Broncong Kreasi. Jadi ini usaha-usaha yang kita buat, rintisan mulai dari fotokopi, pengetikan sampai dengan ada Keribang sama Pato. Nah, jadi kalau ada yang bertanya bagaimana awal mula cerita dari Keribang, awal mula dari Pato, berangkat dari sini. Jadi kalau teman-teman adik-adik sekalian buat usaha, dibuat saja dulu. Persoalan berhasil atau tidak urusan kedua. Yang penting jalan saja dulu. Nah, ini awal mulanya saya kampas. Jadi kampas ke kios-kios gitu. Turunkan keripik bawang di kios-kios. Jadi sistemnya namanya sistem titip atau konsinyasi.
apa namanya? Konsinyasi atau sistem titip. Jadi kalau adik-adik yang biasa lihat di kios itu ada keribang. Kita titip di sana yuk. Sekarang keribang berapa jumlahnya di kios? Kita punya kios kurang lebih 1.400 kios ini. Beredar di Palu, di Sulawesi Barat, di Pasangkayu, Parigi, Pantai Timur dan Pantai Barat ini. Jadi bukan cuma di Palu ya. Ini modelnya, mungkin biasa ada lihat di kios gitu. Ini tahun 2016, jadi packagingnya semakin bagus. Awalnya intinya kita buat saja dulu. Itu pun banyak kesalahan. Kesalahannya apa? Misalnya labelnya itu ada di dalam, nah kita ditegur, mesti labelnya ada di luar, kita perbaiki lagi. Jadi begitu polanya. 2016 sampai 2018, maka berdirilah tempat patu sekarang itu. Itu yang kita buat berasal dari jualan di keribang. Akhirnya bisa membuat tokonya. Nah, sekarang mungkin ini yang updatean masih lama ini. Saya belum update yang baru nih untuk fotonya. Ini di 2013 sampai 2015. Terus ini yang tadi. Jadi yang ada lihat mungkin di situ tempatnya sangat sederhana gitu. Bahkan di daerah ini kalau kita mau bilang itu awalnya dikira tempat sarang burung walet gitu. Karena waktu saya buat itu ada di papan, ada lubang-lubangnya sampai dia bilang jangan mau bikin walet ini. Saya bilang tidak, ini bikin kantor gitu. Nah sampai dia bisa seperti ini. Jadi ketika kita mulai dari apa yang ada dulu. Jangan menunggu sempurna baru dimulai. Itu kuncinya. Nah, sampai kemudian pato di veteran dibuka, pato di Tondo, pato di Gusti Ngurah Rai, sampai di Mamboro gitu. Ini tim-tim yang bekerja di dalam. Jadi tiap hari kita itu ada briefing, ada meeting untuk membahas bagaimana supaya pato sama keribang ini berkembang gitu. Tiap pagi kita ada briefing gitu. Jadi kalau di sekolah mungkin ada baris berbaris ya sebelum masuk sekolah gitu. Nah, kalau kita di tempat kerja sudah seperti ini. Nah, ini yang ambil barang, kapas-kapas kita yang ambil barang sebelum turun ke lokasi. Ini kegiatan-kegiatan hari Jumat, biasanya acara makan-makan, acara silaturahmi dan olahraga di hari Jumat. Kalau ada dilihat itu sangat sederhana, dindingnya belum diplester gitu. Oke, ini yang tim barusan sekitar minggu lalu sudah setiap kita habis kegiatan olahraga itu foto-foto, kerja bakti dan seterusnya. Ada yang tahu yang mana saya di situ? Oke. Siap. Ini yang terbaru. Jadi pato akan buka di. Ada yang tahu di mana ini? Di mana? Gusti Ngurah Rai sana. Ya? Apa? Ini? Bukan. Ini di Jalan Untat 1 dekat kampus. Sebelum lampu merah. Kalau kita dari lampu merah belok kiri, nah ini. Insya Allah akan dibuka lagi Pato Donat untuk tokonya nanti di bulan depan. Ini sudah ada desainnya. Kita dapat tempat yang keempat dari atas. Ini yang sekarang konsepnya Pato sudah selebrasi tentang sweet moment. Jadi ketika ada yang ulang tahun, ada yang mengucapkan sesuatu ke pasangannya, nah boleh beli pato dan dijadikan sebagai ucapan gitu. Ada yang pernah beli pato di sini?
Ada? Banyak ya? Ini awal mula Mr. Kriban. Ini yang rencana mau bikin packagingnya supaya lebih bagus, tapi belum terwujud. Oke, yang meninggalkan saya tepuk tangan 1 kali, 2 kali, 3 kali. Semangat pagi. Oke. Masih semangat? Lanjut. Oke. Ini visi-misi dari KSI. Jadi visinya adalah menjadi perusahaan pemasaran produk lokal yang terbaik di wilayah Indonesia pada tahun 2028. Terus visinya menumbuhkan omset 1000% dari tahun 2017. Bekerja sama dengan 26.000 mitra dan 50 outlet. Jadi target kita adalah terwujudnya 50 outlet. Sekarang berapa outletnya, Pak To? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Salah. Sekarang Pak To sudah punya outlet berapa? 4 salah. 5 salah. Oke, sudah 7 semuanya. Yang sudah jalan 6. Jadi kalau berbisnis itu mesti punya plan seperti ini. Ada strategi yang akan dilakukan. Ini saya belum perbarui. Ini sebenarnya plan sampai 2023. Dan kita sudah sampai melewati 2023. Jadi seharusnya dibuat lagi yang baru. Oke, budaya. Ini yang jadi setiap perusahaan itu harusnya punya budaya gitu. Nah, ini budayanya kurang lebih 10. Ini yang kita jalankan tiap hari gitu. Terus ada deklarasi yang diucapkan ya ke orang-orang yang bekerja. Jadi itu biasa dilakukan setiap pagi atau 1 minggu sekali gitu. Ada yel-yelnya juga. Mau mendengarkan yel-yel? Oke, kita coba. Ya, itu dia. Jadi setiap pagi habis briefing ini diucapkan. Saya yakin di tempat lain juga ada. Ini struktur sederhana waktu awal sekali, Pak To dan Kriban atau KSI. Ada marketingnya, ada tim sales, ada personal, ada accounting, dan ada RD. Ada yang bertanya, bagaimana strategi marketing? Nah, nanti kita jelaskan. Ini yang sekarang sudah strukturnya secara keseluruhan. Jadi nama saya di sana paling banyak dengan nama Rosmina. Ada 2 orang yang paling banyak namanya. Yang jadi pertanyaan, siapa Rosmina? Rosmina ini adalah manajer Pak To gitu. Jadi kita sebelum serahkan ke tim yang lain, kita masih pegang semua gitu. Dari marketing, sales, HR atau HRD, terus operasional, finance, R&D. Ada yang tahu apa itu R&D? Research and Development. Jadi tentang penelitian. Nah, jadi kalau perusahaan terus mau berkembang harusnya lengkap gitu. Tapi pasti yang jadi masalah adalah babayat gajinya yang susah itu. Apalagi kalau dia minta gaji UMR. Nah, ini kita yang kerepotan gitu. Berapa sekarang UMR? Ada yang tahu? 2 juta. Sekarang sudah 3,170.000. Dan itu kita diwajibkan untuk membayar sejumlah UMR itu. Nah, walaupun sekarang dalam proses itu, jadi belum semuanya UMR.
Ini nilai plus bekerja di KSI. Jadi nilai plusnya adalah sehat, pintar, karir, kekeluargaan, sosial, dan fun. Ada kegiatan-kegiatan di luar di luar ruangan. Ini salah satu contohnya program sehat, harus olahraga, kemudian bagi-bagi hadiah. Ini sampai main bola pingpong. Ini ada kegiatan gathering di luar di, ada tahu di mana? Tanjung Karang, betul. Jadi mereka gabung-gabung untuk kita adakan gathering ya. Gathering di apa ya, di Trepal. Ini salah satu contoh gathering yang dilakukan. Jadi supaya bagaimana semua tim itu senang. Ini juga salah satu ini dia keluarga setiap Jumat kita ada kegiatan kerja bakti dan makan-makan. Dan kalau ada kunjungan, ada program sosial juga. Tadi ada kayaknya kalau salah gurunya ya sudah kenal Pato. Kalau di Pato itu memang ada kita bagi-bagi sebagian kurang lebih 10% dari profit yang kita dapatkan. Ada program pintar juga, jadi setiap minggu kita ada namanya KSI Pintar gitu. Supaya semua orang di dalam yang bekerja di KSI itu cerdas gitu. Jadi bukan cuma di sekolah, belajar itu adalah seumur hidup. Ada welcome training. Buat kalian juga. Gimana? Keren. Ada lagi. Jadi ini terus berlanjut gitu. Tidak apa kita rutin melakukan. Kita undang juga teman-teman dari TDA. Jadi bukan cuma internalnya yang kasih pelatihan dari teman-teman komunitas lain. Karena di Palu ini ada komunitas TDA yang anggotanya sudah kurang lebih 600 orang gitu. Ada yang kenal Parminda? Apotik Parminda? Tahu, itu salah satu member dari TDA Palu. Kebetulan jadi ketuanya sekarang. Ada yang tahu Break Time? Tahu. Ada yang tahu rumah makan Minangkabau? Itu dia, semua member TDA. Jadi nanti harapannya ada yang bisa bergabung ini. Oke, sekian dan terima kasih. Tapi masih ada lagi, masih ada selanjutnya. Masih siap untuk lanjut? Atau bagi Pato dulu?
Ini sampai jam berapa dikasih ini waktu? Supaya saya gas. Lapar? Oke, berarti kita mau bagi-bagi berarti kalau begitu. Ya? Oh, tinggal 15 menit. Oke, baik. Oke, saya langsung ya. Pada intinya karena kita punya waktu tinggal 15 menit. Oke, yang mendengarkan saya tepuk tangan lagi. Tepuk tangan 2 kali, 3 kali. Oke, saya langsung ke sini karena waktu saya chat panitia, saya bilang apa yang saya mau bawakan ini. Nah, dibilang salah satunya adalah apa yang perlu disiapkan seorang pebisnis gitu. Yang pertama, menurut saya berani mencoba. Jadi teman-teman adik-adik sekalian tidak harus menunggu selesai sekolah baru bisa jadi pebisnis. Bisa dimulai seperti tadi. Jadi online bisa. Tidak harus menunggu selesai dulu baru kita buat usaha. Bisa sambil ya, sambil sekolah, sambil. Mulai dari mana? Mulai dari modal yang dimiliki. Jadi sosial media yang dimiliki. Terus trust atau kepercayaan. Misalnya begini, saya adik-adik sudah dipercaya gitu, bisa datang ke kita untuk kita kasih produk untuk dijual. Jadi modal itu tidak harus uang gitu. Terus uang yang saat ini dimiliki berapapun itulah modal gitu. Diri kita dan otak kita. Mulai dari lingkungan yang terkecil dan terdekat. Nah, kira-kira kalau saya tanya adik-adik di dekatnya, apa yang dibutuhkan gitu? Apa yang teman-temannya butuhkan? Makanan. Selain makanan apa lagi? Maksudnya yang dijual, yang akan dijual, yang dibutuhkan temannya gitu. Pulpen, buku, bisa gula-gula, atau air minum. Nah, itu silakan sebenarnya dijual gitu. Itu adalah salah satu cara untuk kita mulai dari lingkungan terkecil atau terdekat. Jadi kita lihat sendiri temannya kita, apa yang dia butuhkan kita jual gitu. Itu namanya belajar untuk bisa menjadi pebisnis atau pengusaha. Terus mulainya kapan? Ya mulai dari sekarang, bukan nanti gitu. Saya ingin praktek dulu 1 menit. 1 menit untuk menatap saya gitu. Ya. Bisa kita coba? Oke, yang mendengarkan saya tepuk tangan lagi. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Oke, saya ingin membuktikan bahwa waktu itu sangat penting gitu. Boleh dicoba dibantu untuk stopwatchnya supaya dicek. Saya butuh 1 menit untuk adik-adik menatap saya. Kita akan cek apakah 1 menit itu lama atau tidak. Boleh? Oke, dimulai. Siap semuanya? Oke, jadi dalam 1 menit saya tidak mau ada suara. Semua menatap ke saya. 1 menit. Sudah? Oke, kita mulai. Hitungan 3. 1, 2, 3. Sudah?
Oke, tepuk tangan dulu. Lama atau tidak tuh? Lama. Artinya luar biasa kan? 1 menit saja lama, bagaimana dengan 5 menit dan seterusnya gitu. Jadi kalau ditanya, kapan mulai? Ya mulai dari sekarang. Karena waktu 1 menit saja itu lama ternyata. Terus luangkan waktu, tenaga, dan modal yang dimiliki. Jadi apapun yang dimiliki, itu sudah modalnya kita. Jangan berharap bahwa nanti ada modal baru saya mulai gitu. Terus mulai dari apa yang dibutuhkan, kemudian eksekusi, lakukan, evaluasi, perbaiki lagi, evaluasi lagi, dan terus menerus seperti itu hingga menjadi kebiasaan dan menjadi skill. Jadi bukan menjadi pengetahuan. Saya sebenarnya agak malas memberikan materi karena materi itu bisa didapat di mana saja, di YouTube bisa, dimanapun. Tapi yang kurang adalah prakteknya. Biasanya orang cuma tahu tapi tidak mau melakukan. Nah, disitulah masalahnya kita. Terus mental apa yang dibutuhkan? Pertama, ya menikmati. Kalau tidak dinikmati, saya yakin akan membosankan. Kalau saya tanya di sini, ada yang mau jadi pebisnis? Angkat tangan berapa orang? Oke, selamat datang di hutan rimba. Terus belajar tanpa henti. Jadi sambil dipraktek. Jadi belajar dipraktekkan, belajar dan dipraktekkan. Kalau cuma sekedar tahu, itu akan hilang. Jadi harus dilatih. Terus bersyukur dan menerima hasilnya. Jadi yang penting kita ikhtiar dulu. Persoalan hasil urusan kedua. Terus mesti punya alasan yang kuat atau big why. Alasan yang kuat. Nah, saya mau bisnis itu apa sebenarnya? Dan siap gagal. Ini mungkin nanti ada journey-nya, umur berapa itu jadi apa gitu, atau apa yang ditargetkan. Oke, saya mau memutarkan satu video. Oke, masih ada mungkin berapa menit ya? 2 menit. Masih boleh 2 menit? Ini salah satu programnya Pato sekarang. Jadi kalau ada ulang tahun bisa dipanggil. Acara syukuran dan sebagainya. Oke, sebenarnya ada beberapa, tapi karena waktu terbatas, saya mau putar langsung ke video yang mungkin berkaitan dengan insight. Oke, tepuk tangan dulu. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Oke, sambil menunggu ini ya, satu video baru kita tutup.
Ya, ternyata lama. Jadi sambil menunggu mungkin begitu dulu. Adik-adik sekalian, bisa dibilang bukan masa muda kan istri saya usia 16 tahun dan usia lebih bekas oleh saya bisa dibilang kita tidak melakukan orang 19 tahun dan usia itu kita jangan sama riset kita tidak melakukan hal seterusnya. oke, sambil menunggu diputar videonya, mungkin dari sebelum saya serahkan ke panitia, mungkin ada yang mau bertanya dulu. Kita tidak melakukan orang seusia itu jalan di usia itu kita tidak pernah iseng-iseng jualan kebetulan udah gelap dan sekarang rumah istirahat besok saya sekolah saya mempersiapkan apa yang jualan ini bulan sekolah jualan jadi saya sendiri juga kalau kuliah yang lainnya itu banyak orang kaya sedangkan saya kenapa dia punyanya adalah jadi masa lalu saya habiskan untuk belajar bisnis. Harapan saya lulus kuliah bukan menjadi orang kaya tapi lulus kuliah saya sedikit banyak dengan bisnis itu seperti apa dan saya mulai menjual bisnis dan seterusnya tanpa privilege bukan dari orang tua karena bukan dari orang tua. Saya jadi bisa dibilang bukan masa muda kan saya usia 16 tahun dan usia 24 tahun saya teman-teman saya sudah lulus kuliah dia masa muda kita tidak senang karena memang yang pertama juga punya kita tidak melakukan orang seusia itu kita jalan di usia itu kita tidak pernah bisa jualan kebetulan masih gelap kantor dan rumah istirahat besok dari sekolah saya mempersiapkan apa yang harus jualan ini bulan sekolah jualan itu kan saya sendiri juga kalau kuliah sedangkan saya dia punyanya dalam waktu jadi masa lalu saya habiskan untuk belajar bisnis. Harapan saya lulus kuliah bukan jadi kaya tapi lulus kuliah saya sedikit banyak paham dengan bisnis itu seperti apa dan saya mulai menjual bisnis sampai menjual seterusnya tanpa privilege bukan dari orang tua atau bukan dari saya bisa dibilang bukan masa muda dan istri saya sudah. Oke, cukup. Tepuk tangan dulu. Jadi itu mungkin penyampaian saya. Mungkin nanti habis tanya jawab ya, baru dibagi donatnya gitu. Boleh? Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Om Bahar. Jadi teman-teman itulah materi dari Pak Bahar tadi selaku owner Pator. Nah, mungkin teman-teman di sini ada yang ingin bertanya mengenai materi tadi. Karena tadi dibilang dari Pak Bahar mau dibagikan donat ya Pak. Nah, yang mau bertanya silakan, nanti ada donat dari Om Bahar. Usaha Om Bahar sendiri boleh. Jadi saya mau bertanya apakah selama Om Bahar berbisnis itu ada bikin yang konsepnya berkurang. Oke, sebelum saya jawab, saya yang mendengarkan saya tepuk tangan lagi satu kali. Oke, jadi yang ditanya Marcel tadi adalah soal apakah saya selama berbisnis pernah rugi? Jawabannya pernah. Dan yang terbaru itu kerugiannya 51 juta. Banyak ya? Bagaimana bisa kejadiannya? Kejadiannya adalah ada frontline kita yang kerja di booth-booth tadi. Kemudian mereka dikasih tugas untuk mentransfer hasil penjualan. Nah, ternyata yang dikirim adalah laporan palsu. Yang dikirim adalah cuma flyer yang tidak ada transferannya. Kemudian apa yang terjadi? Dalam waktu 3 bulan baru ketahuan. Setelah dijumlah kurang lebih 51 juta.
dan itu membuat shock untuk manajer Pato, membuat shock. Tapi kita tidak boleh berhenti, kita tetap harus jalan. Jadi mungkin beberapa hari itu kita shock, tapi setelah itu kita ambil pelajaran bahwa oh ternyata ada sistem yang kurang, ternyata ada yang mau diperbaiki lagi. Nah setelah kita perbaiki dan jalan lagi, kejadian itu tidak terulang lagi. Nah itu salah satu kejadian yang menurut saya cukup berat. Terus yang kedua, juga pernah punya produk selain Keribang. Jadi kita coba bawa 2 produk, dan ternyata produk yang lain ini kita pernah jual namanya cup-cup atau cemilan kalau apa namanya, terus ada P dan seterusnya. Nah ternyata pas dibuat perhitungan laba ruginya itu minus, jadi tidak profit. Akhirnya kita berhentikan. Terus setiap minggu kita juga bakar Keribang. Yang mana dibakar? Yang pulang dari kios yang tidak laku itu dikumpul, dan seminggu itu jumlahnya bisa 1.000 sampai 2.000. Berapa totalnya uang yang dibuang? 10 sampai 20 juta sebulan. Nah, orang bertanya, kenapa dilanjutkan? Ya karena masih ada profitnya. Jadi walaupun seperti itu tetap ada profitnya. Nah, sarannya apa? Supaya tidak banyak kerugian, bagaimana kita jual langsung gitu. Kalau Pato awalnya juga dititip di kios. Setelah barang kembali yang banyak, kita rubah polanya dengan pola langsung ke customer. Nah, jadi kalau ada yang tanya tadi sistem marketingnya kayak gimana, itu salah satunya. Jadi jual langsung. Terus kita perbesar di medsos, Instagramnya kita besarkan, tambah followers dan seterusnya. Terus kita sewa selebgram supaya followersnya terus bertambah, dan orang kita tidak perlu kita hanya infokan di sana, jadi orang tahu, orang datang dibeli langsung gitu. Terus produk kita batasi sesuai dengan kebutuhan, jadi supaya mengurangi kerugian. Walaupun seperti itu, sampai hari ini KSI, Pato dan Keribang tetap terus bertumbuh. Demikian. Baik, terima kasih. Kita dulu pada wow. Ini langsung dikasih ini atau gimana? Boleh. Boleh, oke. Ini boleh potongan Langsung kita serahkan ya. Ini. Nanti sambil foto juga. Tadi kan. Ayo harus dibagi nih mas ini. Saya pegangkan minggu. Wow, tepuk tangan dulu untuk Marsya. Lagi Marsya. Foto dulu. Oke, karena ini sudah banyak yang bertanya. Ini sudah banyak sendiri nih. Ya, silakan kalau ada yang mau ditanya. Tanya? Oh ini. Ya, jadi yang dibutuhkan seperti ini. Langsung action. Silakan, apa yang mau ditanya? Saya ingin bertanya, bisnis apa yang lagi bagus sekarang? Oke, baik. Baik. Ya, bisnis yang bagus itu ada ini, kebetulan ada di slide-nya, jadi saya mau jelaskan sedikit. Boleh? Bisnis apa yang bagus? Bisnis yang bagus adalah bisnis yang bagus yang dimulai, bukan ditanya melulu. Jadi bisnis yang bagus adalah
yang dibuka, bukan ditanyakan terus. Bisnis yang bagus adalah jualan. Jualan itu mudah, asal tahu caranya. Apa yang dijual? Produk. Nah, itu jawabannya. Jadi bisnis yang bagus adalah dilakukan. Kenapa? Semua bisnis itu tidak ada bermasalah. Yang bermasalah itu orang yang menjalankan. Orang yang menjalankan perlu belajar, perlu mempraktikkan untuk dapat tahu dan polanya. Itu mungkin jawabannya. Oke, terima kasih. Jadi Langsung mau dikasih lagi? sudah paham? Namanya siapa? Ibnu. Ibnu tinggal di mana? Di Jalan Banteng. Oke, Ibnu berarti tahu Pato ya di Salatiga. Oke. Jadi Ibnu kita kasih Pato, tapi dengan syarat nanti dibagi-bagi ya. Boleh. Kalau yang belum dapat nanti langsung di outletnya gitu. Boleh? Silakan. Oke, Om mungkin untuk yang terakhir ini mungkin Om ada kesempatan yang pemerintah. Oh baik. Berarti yang terakhir ini nanti kita pilih ya. Siapa yang dari tadi paling aktif terus paling bagus dan paling memperhatikan. Nah, tapi sebelum diberikan kita mau kasih pertanyaan dulu. Siapa yang kira-kira terpilih? Ini tadi namanya siapa? Indri. Oke, berarti kita mau kasih sama Indri nih. Tapi syaratnya adalah dia mesti tahu apa jawaban yang saya berikan ini. Coba Indri sebutkan outlet Pato ada di mana saja. Sebanyak berapa outlet tadi? 6 apa 7? Oke, 6 yang sudah jalan, 1 akan buka lagi. Oke, jadi sebutkan jalannya lengkap. Kalau benar kita akan berikan. Gusti, Desti, Mamboro, Tondo, Betulan, Dayodara, sama satu. Oke. Kalau salah kira-kira berarti batal ya? Karena tadi ada yang salah kayaknya. Ada yang salah yang satu. Jadi kita sepakat ya kalau salah berarti batal. Kita ganti yang lain. Jadi yang tadi untuk Pato ada 7 outlet, sudah betul yang disebutkan semuanya lain. Cuma 1 yang tidak benar. 1 di Dayodara itu tidak masuk. Karena itu adalah toko cemilan Agribans Food. Yang tidak disebutkan tadi ada di Jalan Untas 1 di bawah. Di Untas 1 ada 2, ada di bawah dan ada 1 di atas gitu. Tadi sudah disebutkan ya? Oke, berarti kita sepakat untuk tidak ya? Ada yang mau? Oke. Namanya siapa? Ya? Ada maju. Siapa? Oke, Feby. Oke. Feby dari mana? Dan Desti. Oke, berarti Feby juga tahu nih di mana lokasi Desti. Siapa manajer Pato saat ini? Tadi ada. Ya. Feby tahu siapa manajer Pato saat ini? Saya adalah manajer KSI, jadi bukan manajer Pato. Ibu Rosmina. Oke, betul? Oke, betul sekali. Oke.
berbagi sama Indri. Baik, tepuk tangan dulu untuk Ya, nanti Feby berbagi dengan siapa tadi? Indri ya? Indri. Karena ini gara-gara Indri bisa Feby dapat gitu. Oke baik, terima kasih buat Pak Bahar atas materi yang telah diberikan kepada kami tentang kewirausahaan. Baik teman-teman, selanjutnya kita bakalan dengar juga materi kewirausahaan dari kakak di depan yang pakai baju merah. Ini merupakan owner dari Day Coffee. Jadi mungkin nanti kalau untuk nama panjang dan nomor WA, siapa tahu di sini teman-teman yang perempuan mau minta, jadi langsung bicara dengan kakaknya ya. Oke, selanjutnya baik untuk kakak kami persilahkan. Oke, sebelum kita masuk materi, mohon maaf kak, mungkin teman-teman yang di belakang boleh perhatiannya dulu. Oke, jadi karena dari tadi Ibu lihat yang laki-laki ini terlalu ribut, tidak ada perhatian dengan materi, Ibu rubah posisi duduknya ya. Dirubah posisi duduknya. Jadi yang perempuan di bagian kanan, yang laki-laki di sini. Ayo. Yang laki-laki maju di sini. Kalian cuma ribut di belakang. Tidak ada yang sandar di dinding. Kenapa yang keluar itu? Masuk di sini sini. 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 Duduk sini. Ibu bilang tadi apa? Tidak ada yang sandar di depan kan? Sini Panji, maju sini. Maju cepat. Renggangkan itu untuk jalan. Maju nih, maju.